Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, para pembicara, serta hadirin yang berbahagia. Perkenalkan saya Dika Alvina Sasikirana, selaku pembicara satu atau moderator yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement pada debat hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudari Firly Adlanfia Fareira sebagai pihak pro, dan di sebelah kiri saya, Saudari Atifa Kansania Zafira sebagai pihak kontra. Dewan Juri dan hadirin yang terhormat, pada hari ini kita akan membahas suatu mosi, yaitu mewajibkan setiap desa di Kabupaten Pasuruan membangun pusat kreativitas remaja atau youth center sebagai upaya pencegahan terhadap maraknya aksi balap liar dan kenakalan remaja. Dewan Juri dan hadirin yang terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan urgensi dan latar belakang mengenai mosi yang akan kita perdebatkan hari ini. Berdasarkan data Korlantas Polri melalui Sistem Integrated Road Safety Management System, kelompok usia muda termasuk remaja menyumbang lebih dari 30% dari total kecelakaan lalu lintas pada periode tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap risiko kecelakaan di jalan raya. Selain itu, Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas Polri mencatat bahwa pada periode yang sama di semester pertama tahun 2025 terdapat lebih dari 133.000 anak dan remaja di bawah usia 17 tahun yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Selain itu terdapat juga 14.000 anak dan remaja di bawah usia 20 tahun yang terlibat dalam perilaku tindak kriminal. Bentuk kenakalan tersebut meliputi perkelahian, tawuran, pencurian, hingga balap liar yang akan membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Di sisi lain, menurut data Badan Pusat Statistik, Indonesia saat ini sedang berada pada masa bonus demografi. Kondisi ini adalah kondisi di mana penduduk usia muda dan remaja mencapai 1/3 dari total populasi nasional. Hal ini dapat menjadi peluang yang besar bagi masa depan bangsa, namun juga dapat menjadi tantangan apabila tidak diimbangi dengan pembinaan yang tepat. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua desa memiliki fasilitas yang memadai bagi para remaja untuk menyalurkan bakat dan minatnya secara positif. Keterbatasan ruang ini seringkali membuat remaja menyalurkan bakat dan minatnya ke arah yang negatif dan tempat yang kurang aman. Contohnya adalah jalan raya yang akan memicu balap liar dan bentuk kenakalan lainnya. Oleh karena itu, mosi ini layak untuk diperdebatkan karena menyentuh dua hal penting, yaitu upaya pencegahan kenakalan remaja dan pertanyaan mengenai kesiapan desa dalam melaksanakan kebijakan ini secara adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, saya sebagai moderator akan memastikan debat kali ini berjalan dengan tertib, objektif, serta berfokus pada kekuatan argumen dari masing-masing pihak. Dewan Juri yang terhormat, setelah saya menyampaikan urgensi dan latar belakang mengenai mosi yang akan kita perdebatkan hari ini, selanjutnya adalah masuk ke sesi penyampaian argumen yang akan dimulai dari pihak pro, yaitu Saudari Firly Adlanfia Fareira. Kepada Saudari Firly Adlanfia Fareira, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Youth without a choice is a future without a voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana serta rekan berpikir dari pihak kontra. Saya hadir di sini sebagai pembicara kedua dari pihak pro guna mempertegas kembali dukungan terhadap mosi mewajibkan setiap desa di Kabupaten Pasuruan membangun pusat kreativitas remaja atau youth center guna mencegah maraknya aksi balap liar dan kenakalan remaja. Sebelum memasuki argumen utama, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang, urgensi, serta posisi pihak pro pada posisi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, rekan berpikir dari pihak kontra kerap terpaku pada narasi bahwa kenakalan remaja merupakan isu moralitas pribadi. Pada kenyataannya, kreativitas remaja telah mengalami sumbatan. Balap liar hanyalah aksi nyata dari bakat mekanik dan keberanian yang tidak terwadahi. Lebih lanjut dari perspektif urgensi, Kabupaten Pasuruan dengan ribuan industri masih menghadapi angka pengangguran yang terbuka dan angka putus sekolah yang tinggi di tingkat desa. Tanpa adanya intervensi dari tingkat akar rumput, potensi remaja akan terus-menerus terbuang sia-sia di jalan raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 3 argumen utama beserta 1 solusi strategis. Poin yang pertama, perspektif hukum dan hak akses fasilitas. Dewan Juri yang terhormat, youth center bukanlah pilihan semata,
melainkan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pada pasal 13 Undang-Undang Kepemudaan mewajibkan bahwa setiap pemerintah daerah harus menyediakan sarana prasarana kepemudaan. Namun di Kabupaten Pasuruan, pembangunan semacam ini masih kerap terhenti di tingkat kecamatan. Kewajiban desa ialah melakukan upaya dekonsentrasi fasilitas untuk mencapai kesetaraan akses bagi remaja di wilayah terpencil. Poin kedua, analisis sosiologi dan kriminalitas atau intervensi ruang hampa. Berdasarkan data kepolisian, aksi balap liar mencapai puncak pada rentang waktu ruang hampa, yakni pukul 4 sore hingga 10 malam. Dari kajian sosiologi, teori social control menyatakan bahwa remaja efektif menyimpang ketika ikatan sosialnya dengan kegiatan positif melemah. Youth Center hadir untuk menciptakan tekanan sebaya yang positif. Bakat mekanik yang sebelumnya disalurkan ke modifikasi motor ilegal dapat dialihkan menjadi kompetisi desain otomotif dan pelatihan teknisi digital. Di negara-negara maju, pusat kreativitas remaja dapat menekan angka delinkuensi remaja hingga 15-20% karena mengubah energi agresif menjadi energi kompetitif. Poin yang ketiga, perspektif ekonomi dan investasi sumber daya manusia. Kabupaten Pasuruan merupakan kawasan industri utama, namun terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan keterampilan industri dengan kemampuan pemuda desa. Youth Center hadir sebagai inkubator ekonomi kreatif. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai bonus demografi, investasi kreativitas remaja dapat menghasilkan investasi jangka panjang, yakni berupa penurunan biaya penegakan hukum dan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Ini adalah solusi preventif yang lebih hemat daripada penanganan reaktif seperti penangkapan pelaku. Adapun solusi strategis dan mekanisme implementasinya. Sebagai solusi konkret, saya menawarkan mekanisme yang terbagi dalam dua pilar utama. Yang pertama, skema pendanaan multijalur. Saya mengusulkan dua sumber anggaran dana. Yang pertama, realokasi dana desa. Sebagaimana diatur dalam Permen Desa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa untuk pengembangan kapasitas masyarakat. Yang kedua, optimalisasi corporate social responsibility. Kabupaten Pasuruan memiliki kawasan industri yang besar seperti PIR. Saya menawarkan skema kemitraan di mana perusahaan akan menjadi orang tua asuh bagi youth center di desa-desa penyangga. Ini akan menjadikan dasar legal bagi desa untuk merancang anggaran operasional lanjutan. Dengan hasil karya yang nyata, program ini akan terus relevan dan didukung oleh masyarakat desa. Pilar yang kedua, program aktivasi vokasi kreatif. Fasilitas ini tidak akan menjadi bangunan kosong karena saya merancang berdasarkan dua minat. Yang pertama, workshop otomotif. Mengubah pelaku balap liar menjadi mekanik atau pembalap berizin resmi. Yang kedua, literasi digital dan multimedia. Mengalihkan energi remaja ke ekonomi digital, desain grafis, dan konten kreatif. Dewan juri yang terhormat, argumen saya telah membuktikan bahwa secara hukum, desa berkewajiban untuk melindungi generasi muda. Secara sosiologi, ini adalah vaksin bagi penyakit jalanan. Dan secara ekonomi, Youth Center merupakan investasi yang strategis, bukanlah pemborosan biaya. Jangan pernah biarkan kreativitas remaja kita layu karena ketiadaan ruang. Mari bangun pusat di mana setiap gagasan terus berkembang menjadi prestasi. Oleh karena itu, pihak pro tetap teguh mendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas argumen yang disampaikan oleh pihak pro. Selanjutnya adalah sesi penyampaian argumen oleh pihak kontra. Waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan argumen. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Solusi yang efektif bukanlah yang tampak mewah, tetapi yang tepat mengena pada sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta pihak pro yang luar biasa. Saya, selaku pembicara ketiga dari tim kontra, akan menyimpulkan perdebatan ini dengan penegasan krusial. Kewajiban di setiap desa di Kabupaten Pasuruan untuk mendirikan pusat kreativitas remaja atau youth center ini merupakan kebijakan yang reaktif dan tidak realistis. Sebelum saya menyampaikan argumen, izinkan saya untuk meluruskan satu poin penting. Masalah balap liar ini bersifat multimedia. Pihak pro seolah menyederhanakan isu kompleks ini dengan solusi fisik yang simplistik.
Seolah-olah dengan adanya pembangunan gedung itu dapat menyelesaikan berbagai masalah. Untuk memperkokoh posisi kontra, saya akan memberikan 3 argumen pokok dari perspektif hukum, sosiologi, ekonomi, dan 1 solusi alternatif yang lebih efektif. Argumen yang pertama, perspektif hukum. Fleksibilitas kebijakan. Perlu ditekankan bahwa pada amanat undang-undang itu menekankan pada fasilitasi, bukan pembangunan gedung baru di setiap desa. Pemaksaan ini justru melanggar prinsip otonomi desa untuk menentukan prioritasnya, sehingga membatasi ruang gerak pemerintahan desa untuk secara tidak wajar. Argumen yang kedua yaitu perspektif sosiologi, krisis pengendalian sosial. Masalah remaja bukan disebabkan karena kurangnya ruang, tetapi karena krisis pengendalian sosial. Pembangunan gedung tanpa ada sistem pembinaan hanya akan menggeser tempat berkumpul saja, tetapi perilaku yang menyimpang tidak bisa diatasi. Ruang yang aman tercipta dari peran mentor dan keluarga yang lebih aktif. Dan baik, interupsi diterima. Silakan melanjutkan pendapat. Bukankah pendirian youth center merupakan investasi jangka panjang? Mengapa pihak kontra hanya memandang ini sebagai beban finansial tanpa memperhatikan potensi pengembangan sumber daya manusia? izin menjawab, Silakan menjawab. justru saya malah lebih memprioritaskan sumber daya manusia. Maka dari itu, saya menolak mosi ini karena sesuai dengan data BPS tahun 2023, itu membuktikan bahwa pengangguran terbuka di kalangan pemuda itu masih tinggi, sehingga yang dibutuhkan adalah pelatihan, kreativitas digital, dan kesempatan bekerja, bukan pembangunan gedung semata hanya untuk tempat berkumpul. Investasi Timpro bersifat semu dan hanya terlihat secara fisik, sedangkan investasi saya langsung mengarah pada peningkatan kapasitas individu. Demikian jawaban saya. Selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan argumentasi. Selanjutnya argumen yang ketiga yaitu perspektif ekonomi atau efisiensi anggaran. Dapat dilihat dari kehidupan nyata bahwa setiap desa memiliki kemampuan anggaran dan populasi remaja yang tidak seragam. Jadi bagi desa yang tidak membutuhkannya, itu akan menimbulkan ketidakefisienan anggaran, sehingga dapat terjadi pemborosan dana negara yang masif hanya untuk mengejar proyek fisik. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan solusi, izinkan saya untuk menguraikan solusi dari Timpro. Yang pertama yaitu dana desa. Jika memprioritaskan untuk membangun gedung, maka kebutuhan esensial seperti sanitasi dan pengentasan kemiskinan akan terbengkalai. Yang kedua, CSR. Pendekatan ini rapuh karena perusahaan tidak diwajibkan secara hukum untuk membiayai setiap desa dan Baik, silakan menyampaikan pendapat. Jika menolak bangunan secara fisik, bagaimana cara pihak kontra untuk memastikan ruang aman bagi remaja yang kini terbitan benar? izin jawab. Silakan dijawab. Saya menjamin ruang aman dengan mengoptimalisasikan fasilitas yang sudah ada, bukan pembangunan gedung baru. Dan saya mengusulkan seperti fasilitas yang sudah ada seperti balai desa atau lapangan dengan program yang terstruktur. Ruang yang aman itu karena interaksi antar manusia, bukan karena material bangunan. Sekian jawaban dari saya. Izinkan saya untuk melanjutkan argumentasi. Sebelum saya menutup argumen, saya memiliki 1 solusi alternatif, yaitu P3BK, Program Pemberdayaan Pemuda Berbasis Komunitas. Solusi ini meliputi 1. Revitalisasi, yaitu memanfaatkan gedung yang sudah ada, sehingga anggaran dipergunakan untuk peralatan dan pelatihan. Yang kedua adalah Mobile Youth Hub, adalah program pergerakan untuk menjangkau desa terpencil. Yang ketiga adalah kolaborasi, adalah penguatan sistem hukum dan peran keluarga sebagai benteng primer. Solusi ini lebih efektif karena langsung mengarah pada akar permasalahan, tidak membuang anggaran dana. Dewan juri, di sini saya bisa buktikan bahwa solusi dari Timpro itu hanya semata saja. Pada dasarnya, solusi sejati adalah yang bisa menyelesaikan masalah, bukan hanya yang tampak impresif. Maka dari itu, saya dengan tegas menolak mosi kewajiban mendirikan pusat kreativitas remaja atau youth center,
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah kita menyimak perdebatan hari ini, dapat kita pahami bahwa MOSI mewajibkan setiap desa di Kabupaten Pasuruan membangun pusat kreativitas remaja atau Youth Center sebagai upaya pencegahan terhadap maraknya aksi balap liar dari kenakalan remaja bukanlah persoalan sederhana. Pihak Pro telah menegaskan bahwa Youth Center dipandang sebagai langkah preventif dan investasi jangka panjang dalam membina potensi remaja. Mereka juga menegaskan bahwa pentingnya penyediaan ruang aman, pembinaan keterampilan, serta pemerataan akses fasilitas hingga ke tingkat desa guna menyalurkan energi remaja ke arah yang positif dan produktif. Di sisi lain, pihak kontra menyampaikan pandangan yang kritis bahwa kebijakan pembangunan fisik di setiap desa akan berpotensi menimbulkan ketidakefisienan anggaran serta mengabaikan fleksibilitas kebutuhan desa yang beragam. Mereka juga menekankan bahwa akar permasalahan dari kenakalan remaja tidak semata-mata terletak pada ketiadaan bangunan, namun pada sistem pembinaan, pengawasan sosial, serta kualitas program yang dijalankan. Oleh karena itu, dapat kita tarik satu benang merah penting, yaitu bahwa isu kenakalan remaja membutuhkan kebijakan yang matang, kontekstual, serta berkelanjutan. Baik pembangunan fasilitas maupun penguatan program non-fisik sama-sama membutuhkan persiapan yang cermat agar benar-benar menyentuh kebutuhan remaja dan tidak berhenti sebagai kebijakan simbolik semata. Akhir kata keputusan sepenuhnya saya serahkan kepada Dewan Juri yang terhormat untuk menentukan nilai dari kekuatan argumen, kebijakan solusi, serta kelogisan data yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Sebagai moderator, saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara karena telah menyampaikan argumen secara kritis dan argumentatif, serta kepada hadirin sekalian yang telah menyimak debat ini dari awal hingga akhir dengan tertib. Dengan demikian, debat hari ini saya nyatakan selesai. Saya Dika Alvina Sasikinana selaku pembicara satu atau moderator, mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.